Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Mas Haris. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan bisnis yang tak rugi. Kira-kira bisnis apa nih yang ada jaminan tidak akan rugi? Ini akan dijawab dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, setiap orang tentu ingin sukses, terutama dalam bisnis. Tapi Allah sudah menjanjikan bahwa ada satu bisnis yang tidak akan rugi. Mungkin dalam hal pahala atau seperti apa. Ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan keberkahannya, rahmahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa menjalani tugas keseharian kita dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang bisnis yang tak rugi. Tak rugi. Bisnis apa itu kira-kira yang tak rugi? Wong kayaknya semua bisnis itu peluangnya kalau nggak untung ya rugi. Lah ini kok ada bisnis yang tidak rugi? Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas adalah pebisnis. Karena masyarakat Quraisy saat itu adalah masyarakat yang mayoritas profesinya adalah pedagang atau pebisnis. Maka dalam bahasa Al-Quran sering dijumpai dengan ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Lah untung rugi itu kan bahasa orang bisnis. Lah lalu bisnis apa yang tidak rugi? Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang ke-29 nyambung ke ayat yang ke-30. Bunyi ayatnya, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Di penghujung ayat yang ke-29 itu ada bunyi ayat yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna, mereka orang-orang yang menginginkan, yang mengharapkan tijarah. Tijarah itu kan bisnis. Makanya pelaku bisnis tajir namanya. Lah kalau sekarang tajir dikonotasikan orang kaya raya. Tajir itu pebisnis. Dan memang sih Rasulullah SAW ada satu hadis, walaupun ini ada yang mempersoalkan kesahihannya, seandainya pintu rezeki itu ada 10, maka yang 9 itu melalui dagang, melalui bisnis. Yang satu melalui profesi yang macam-macam. Maka di dunia ini orang-orang yang jadi konglomerat atau yang tajir itu bahasa kita, ya orang yang dagang, orang bisnis. Nah dalam Quran, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang mengharapkan bisnisnya lan tabur, tidak akan rugi. Lah, seperti apa yang tidak akan rugi? Lah, itu dijelaskan oleh potongan ayat sebelumnya. Yaitu yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, orang yang enggak akan rugi adalah orang yang membaca kitab Allah. Apakah hanya sekedar membaca? Enggak.
Tentu kita sebagai seorang muslim ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama tentu mengimaninya. Ini langkah yang paling awal. Mengimani bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan Islam memulai mempropagandakan bahwa Quran itu bukan firman Allah, tapi itu adalah rekayasa Muhammad. Nah ini yang harus kita tentang, bahwa kita seorang muslim harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Karena dikatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah membacanya. Yang keempat kemudian kita mempelajari isinya, yang kelima kemudian kita mengamalkannya, dan yang keenam kemudian mendakwahkannya. Lah orang yang bisa menjalani 6 langkah dalam Al-Quran itu nggak akan rugi. Karena Al-Quran itu bisa disebut sebagai segala sumber ilmu pengetahuan. Misalnya dalam ilmu medis atau ilmu kedokteran, dulu sebelum ada penelitian tentang perkembangan janin, itu Quran sudah membahas bahwa proses terjadinya manusia mulai dari sperma sampai proses terlahir ke alam dunia itu udah dibahas dalam Al-Quran. Padahal saat itu dunia medis, dunia ilmu kedokteran belum nyampe ke sana. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan. Maka tidak akan rugi orang yang menekuni belajar Al-Quran. Maka kata para ahli, Quran itu semakin dipelajari, maka orang yang mempelajarinya makin akan kehausan, makin akan merasakan banyak ilmu baru yang dijumpai. Walaupun ayat Qur'annya ya itu-itu aja, suratnya ya itu-itu aja, tapi akan menemukan ilmu-ilmu baru yang ada dalam Al-Quran. Itu baru dari satu sisi ilmu, belum dari sisi ilmu yang lain itu bisa bersumber dari Al-Quran. Maka tidak akanlah rugi orang yang mau konsisten mempelajari Al-Quran. Cuman sayang 1000 kali sayang, terkadang yang perlu saya sayangkan Mas Arief, kadang justru malah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Al-Quran itu yang mendalami bukan orang Islam. Misalnya ya seperti itu tadilah, perkembangan janin. Itu dulu yang membuktikan malah kadang bukan orang Islam. Contoh lain tentang ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu geografi, geologi dan lain sebagainya. Itu semua dalam Al-Quran sudah tersirat semuanya. Tetapi sayang 1000 kali sayang itu tadi, yang memperjelas kemudian membukukan dan dijadikan satu disiplin ilmu justru terkadang malah bukan orang Islam. Ini PR kita semua sebetulnya. Yang kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar mempelajari bacaan Quran, tapi meneliti kandungan apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran. Sehingga benar-benar tercipta satu disiplin ilmu yang manfaatnya jelas-jelas terasa untuk kehidupan bersama. Tidak hanya sekedar Quran itu jadikan lomba membaca, lomba menerjemahkan, tidak. Tetapi apa sih sebetulnya ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai Quran yang menjadi kebanggaan kita, tetapi justru yang mengembangkan, yang dijadikan sebagai disiplin ilmu justru malah orang lain. Itu yang pertama, yang gak akan rugi adalah orang yang istiqomah dengan Al-Quran, dengan 6 langkah itu tadi. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Dalam Quran, sholat itu selalu memakai lafadz aqamu, yuqimu, yuqimuna, yang kalau diartikan adalah mendirikan. Atau kadang terjemahan juga ada yang mengartikan melaksanakan, tetapi tidak pernah sekalipun memakai lafadz fa'ala, yang kalau fa'ala itu diterjemahkan secara letter, secara bahasa artinya melaksanakan. Lalu apa bedanya melaksanakan dan mendirikan sholat? Kalau melaksanakan sholat itu yang penting mah sholat. Sholatnya enggak diteliti dari awal sampai kemudian selesai sholat seperti apa efek dalam kesehariannya, itu orang yang hanya sekedar melaksanakan sholat. Tapi yang mendirikan sholat itu adalah orang-orang yang teliti dalam sholatnya, mulai dari awal, dari pra sholat, ketika sholat, atau pasca sholat. Dan yang terpenting
dari rangkaian itu pasca sholatnya, karena ada ajaran innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa orang yang sholat itu ada ajaran muraqabah. Muraqabah itu artinya orang yang bisa merasakan bahwa pengawasan dalam dirinya itu nggak pernah lepas. Artinya kemana-mana nggak ada peluang dia untuk melakukan pelanggaran. Lah kita umat Islam terkadang sholatnya rajin tapi korupsi ya iya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ya iya, itu berarti sholat belum dalam definisi aqamus sholat. Baru mari sekedar menjalankan sholat, tapi belum masuk kategori mendirikan sholat. Lah orang-orang yang baik sholatnya itu nggak akan rugi, dalam kehidupannya nggak akan rugi. Karena orang yang baik sholatnya tentu akan baik akhlaknya, akan baik perangainya. Orang yang baik akhlaknya dimanapun ia berada, ia nggak akan rugi. Ia akan menemukan kemudahan tersendiri bagi orang-orang yang berakhlak baik. Orang yang jujur misalnya, dimanapun ia berada akan menemukan kemudahan dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa memaknai sholat, orang yang sholat itu kan diajarkan untuk jujur. Sholat sendiri kalau zuhur ya tetap 4 rakaat, berjamaah ya tetap 4 rakaat. Artinya ada kejujuran. Ada orang nggak ada orang, tertanamkan kejujuran. Orang yang jujur dimanapun, kapanpun, bekerja dimanapun, insya Allah akan menemukan kemudahan tersendiri. Lah itu orang yang aqamus shalah. Lah kemudian yang ketiga, bisnis yang akan rugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang mau berbagi dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, sirron itu sir itu apa ya? Rahasia. Ketika ia memberi tidak perlu dipublikasikan. Ya tahu-tahu pokoknya ada aja, tahu-tahu ada ini donasi sekian, ada donasi sekian, tapi tanpa diketahui siapa yang mendonasikan. Itu sir. Itu amalan yang tertinggi sebetulnya ketika orang berdonasi itu dengan sir itu tadi. Tapi apakah nggak boleh dipublikasikan? Boleh. Ayat selanjutnya wa alaniyah. Ketika kita bersedekah boleh dengan dipublikasikan. Lah seperti apa nanti insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah itu tadi beberapa bisnis yang dijamin tidak akan rugi. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz. Nah, masih ada mungkin bisnis lain yang dijamin tidak akan rugi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bisnis yang tak rugi. Ini Pak Ustadz tadi masih ada yang ingin dilanjutkan, kami persilahkan Pak Ustadz. Baik Mas Arif, bahwa di surah Fatir ayat yang ke-29 tadi bahwa orang-orang yang menginginkan yang dilakukannya tidak rugi atau bisnis tidak rugi, yang pertama tadi adalah istiqomah dengan Qur'annya melalui 6 langkah itu tadi, bukan hanya sekedar dibaca doang, tidak. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah dengan sholatnya yang sampai level aqamus shalah, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Sholat yang bisa berefek dalam kehidupan kesehariannya, termasuk perilaku jujur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang mau berbagi dengan dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu kan tidak hanya berupa materi. Ada dalam satu makalah dikatakan man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau memang dia orang yang berharta, maka ia berbagi dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu pengetahuan, misalnya Mas Arif punya ilmu dalam dunia ini, kemudian ada junior kita mau berbagi. Nah, dengan ilmu itu ya man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, yang dengan ilmu ya berbagi dengan ilmunya. Kemudian wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill, punya keahlian, punya tenaga, ya ia berbagi falyatasaddaq bi quwwatihi, bersedekah atau berbagi dengan tenaganya. Lah ketika kita berbagi itu boleh
Dan yang terbaik adalah dalam keadaan sirron, rahasia itu tadi. Tanpa diketahui identitasnya, siapa donaturnya, tiba-tiba ada donasi sekian. Sehingga acara itu bisa berjalan. Sehingga bangunan ini bisa jalan. Sehingga kegiatan sosial ini bisa jalan. Tanpa diketahui siapa yang mendonasikan, ini yang terbaik. Dan dalam satu hadis juga Rasulullah sampaikan, di antara orang yang akan memperoleh perlindungan Allah saat nanti nggak ada perlindungan adalah orang yang ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi apakah harus semuanya begitu? Enggak. Wong orang bersedekah itu, orang berbagi itu boleh dengan wa'alaniyah tadi di ayat lanjutannya. Sirron memang itu yang terbaik, tapi kalau memang belum mampu boleh dengan wa'alaniyah. Atau justru malah kadang alaniyah itu wajib, harus. Alaniyah itu artinya dipublikasikan. Kalau donasi yang nanti ada laporan pertanggungjawaban itu memang justru harus dipublikasikan. Biar kalau bahasa ini biar tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Biar transparan. Transparansi itu harus penting kan, panitia pembangunan masjid, panitia acara tertentu yang itu nanti ada laporan pertanggungjawaban, alaniyah kan harus kan. Harus publikasi kan, memang ini dari si A si B jumlahnya donasinya sekian. Nah, tetapi atau mungkin alaniyah itu dibenarkan kalau memang tujuannya untuk mensupport orang lain. Supaya orang lain tergerak untuk berbuat. Misalnya ya dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan agamaan, donasi dari si fulan ditulis sekian. Tapi dengan tujuan untuk mensupport yang lain. Untuk yang lain supaya tergerak untuk ikut andil dalam kegiatan ini. Tetapi kalau alaniyah tujuannya kok tujuan yang lain, nah yang ini yang nanti dulu. Nah ketika kita berbagi itu boleh dalam sir, boleh dalam alaniyah. Lah kenapa orang berbagi itu nggak akan rugi? Orang yang berbagi dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, asal dia tidak mengungkit di kemudian hari, tidak akan rugi. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan balasan dari orang yang dibantu, tapi balasan Allah itu pasti. Karena dalam ayat yang sangat terkenal, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya. Walaupun mungkin di dunia kita mungkin belum bisa menikmati balasan itu, atau mungkin ya tadi yang saya katakan, balasan itu bukan dari orang yang kita bantu, tetapi dari sisi-sisi lain itu pasti akan kembali ke kita. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Tapi ya sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, keburukan ya sama, pasti akan kita. Nah, kemudian orang yang berbagi itu dari media manapun belum pernah kita dengar ada orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin berdonasi. Orang rajin bersedekah, orang rajin, belum pernah kita dengar kok dia jatuh bangkrut. Kalau gara-gara judi online, lah itu banyak. Tapi kalau orang gara-gara rajin bersedekah, rajin berbagi, justru malah makin dilipat gandakan oleh Allah. Dalam ayat Quran ada bunyi ayat begini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang mendonasikan hartanya untuk jalan Allah. Jalan Allah itu bukan hanya kok sisi keagamaan secara jelas enggak ya. Ya untuk sisi sosial, misalnya di depan rumah kita got mampet, kita betulin, ada lampu gelap kita ganti, kita berbagi dengan yang lain, maka sesuatu yang kita keluarkan yang nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, itu kamasali habbatin, seperti satu butir padi umpama. Ambatat sab'a sanabil, akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu tangkai itu akan tumbuh 100, artinya menjadi 700, akan makin berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Maka orang yang, saya pernah mendapatkan nasihat dari orang begini Mas Arief, kalau orang pengen sehat, rajinlah bersedekah dengan tenaga. Kalau orang pengen tambah pinter, rajinlah bersedekah ilmu. Kalau ingin tambah hartanya, rajinlah bersedekah dengan
harta. Jadi orang-orang yang mau yang wa anfaqu mimma razaqnahum itu dijamin nggak akan rugi. Selama itu tadi dalam ayat lain kita juga udah dikasih warning, jangan sampai kita mengungkit-ngungkit apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan kepada orang tersebut, atau kita menyakiti orang yang menerima. Nah, itu 3 hal yang disampaikan oleh Al-Quran surah Fatir ini yang dijamin tidak akan merugi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, kalau yang tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan konsep-konsep bisnis yang tidak akan rugi, itu kan konsepnya akhirat. Tapi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan bisnis yang sifatnya keduniawian, bisa tidak Pak Ustadz itu tidak akan rugi, kemudian bisa kita hubungkan dengan akhirat nih Pak Ustadz. Jadi konsepnya ini bisnis dunia, tapi bisa tetap untung secara akhirat ini. Oh gitu, gitu. Baik. Bisa Mas Arif, sangat bisa. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu pebisnis ulung, pebisnis ulung. Bahkan saya pernah membaca satu artikel tentang Abdurrahman bin Auf, saking naluri bisnisnya luar biasa. Ketika di Mekah saat itu terjadi panen besar, di Madinah, mohon maaf, di Madinah itu terjadi panen besar kurma. Sehingga kurma itu tidak terjual dengan baik. Itu oleh Abdurrahman bin Auf ditampung. Bahkan kurma yang sudah tidak layak jual pun ditampung. Ditampung di rumah beliau, entah bagaimana caranya, naluri bisnisnya jalan. Tiba-tiba ada dari pebisnis dari luar daerah yang memang mencari kurma yang sudah tidak layak untuk diproses menjadi makanan lain. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Dari mungkin dia beli per kilo 10.000 umpama, dari pedagang lain bisa jual 15.000, kan untungnya udah 50%, udah luar biasa. Nah, lalu bagaimana konsepnya kalau dihubungkan dengan akhirat? Ketika orang berbisnis tidak melulu yang dicari adalah profit duniaan saja. Misalnya ketika ia punya karyawan diniatkan untuk membantu orang, memudahkan orang itu mencari pekerjaan. Ketika ia menggaji karyawan, ia mengeluarkan dana sekian, dia niatkan untuk membantu karyawannya itu biar bisa anaknya sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian dia niatkan untuk membantu program perekonomian yang ada di wilayah situ. Ini termasuk nilai ibadah yang bisa didapat dari bisnis yang ia jalani. Misalnya, ketika ada orang yang memulai bisnis dari sisi perikanan umpama, lah dia bisa menggerakkan ekonomi yang ada di masyarakat situ. Kemudian ikan disuplai ke restoran-restoran bisa jalan, ya bisa menghidupi banyak orang. Jadi bisnis yang ia jalani tidak hanya mencari profit keuntungan dunia belaka, tetapi ada niat baik untuk menjadi perantara orang lain untuk memperoleh jalannya rizki. Ada satu hadis yang bunyinya begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menjadi perantara kebaikan, ekonomi jalankan kebaikan, bisa memberi nafkah ya kebaikan, bisa nyekolahin anak ya kebaikan, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka orang itu akan memperoleh pahala seperti banyaknya pahala orang-orang yang memperoleh manfaat itu tadi. Misalnya dia punya 100 karyawan, 100 karyawannya itu bisa hidup layak, bisa menghidupi anaknya, bisa nyekolahin anaknya, bisa menghidupi keluarga dengan baik, maka kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari karyawan itu bisa kebaikan pahala diraih oleh si pengusaha itu tadi. Nah, ini artinya menyelaraskan antara bisnis dunia untuk meraih keuntungan di akhirat. Jadi keduniaan juga bisa, karena memang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahan ladang menanam dan panennya nanti di akhirat, termasuk dalam hal bisnis itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita tetap bisa menyelaraskan antara bisnis dunia, tapi keuntungannya bisa kita raih, alokasikan untuk akhirat. Baik, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung dengan bisnis
bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bisnis-bisnis yang dijamin tidak akan merugi. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.